Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinadia Meisya Puspitasari dengan NIM 12620521213. Saya dari kelas BGMI 5E. Nah, di sini saya akan mempraktekkan methode teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS MISD. Nah, ini untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester di semester 5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah pada sehat ya. Siapa yang gak masuk ya? Kok kayak ada yang kurang? Oh, Salwa. Sama siapa? Sama Randi. Kenapa? Oh, Salwa sama Randi izin. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah berdoa. Sekarang kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu biar semangat. Nah, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, karena hari ini materinya agak beda dengan pertemuan yang lalu, Ibu mau tanya nih. Ini kan hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, ada yang tahu nggak kesamaan atau persamaan dan perbedaan antara tumbuhan, manusia, dan hewan? Siapa? Persamaannya itu apa? Sama-sama makhluk hidup, sama-sama butuh makanan dan minuman. Oke, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau manusia punya akal, punya keterampilan untuk bekerja, untuk berpikir. Bedanya dengan tumbuhan dan hewan, hal tumbuhan bergeraknya hanya untuk fotosintesis. Hewan hanya memiliki nafsu gitu. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian tubuh tumbuhan itu apa sih? Ada yang tahu anak-anak? Pintar. Tubuh tumbuhan itu dia punya daun, ada batang, lalu ada akar. Nah, fungsi dari tiap bagian tumbuhan ada yang tahu nggak? Pintar. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Nah, sebelum itu Ibu mau memperlihatkan pada kalian video tentang bagian tubuh tumbuhan. Kita simak bersama-sama ya. Cus. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar.
Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut, serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Nah, tadi kita sudah menyimak videonya bersama-sama. Nah, dari video animasi bagian tubuh tumbuhan tadi, anak-anak sudah memahami kan bagaimana bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kecil, yaitu berupa lembar kerja. Nah, sekarang Ibu akan membagikan dan kalian boleh berdiskusi untuk menjawab soal pada lembar kerja ini ya. Nah, sudah semua kan mengerjakan lembar kerjanya. Sekarang kita review bersama ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya apa? Lengkapilah gambar berikut dengan nama bagian tumbuhan berdasarkan hasil mengamati video animasi. Nah, ini ada 3 panah, yaitu yang dari bawah ada akar, yang kedua batang, yang ketiga daun. Oke, fungsinya apa? Akar menyerap air dan zat hara atau nutrisi dari dalam tanah dan juga sebagai penopang tumbuhan. Batang sebagai alat untuk mengirim dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Daun sebagai tempat untuk memasak fotosintesis. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membuat kuis kecil ya. Nah, anak-anak boleh menyimak dan nanti kalau ada yang tahu jawabannya boleh mengacungkan tangan. Oke, dari yang Ibu bahas tadi, ada yang tahu apa itu zat hara? Nah, pintar. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kecil untuk kalian kerjakan di rumah ya.
Oke. Oke, jadi nanti tugasnya kalian mengamati tumbuhan yang ada di rumah. Apapun, atau punya tetangga, punya di atau yang sintesis juga nggak apa-apa. Nanti diamati apa bagian dari tubuh tumbuhan yang ada di rumah kalian gitu ya. Oke. Setelah itu kita review lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Kita berdoa bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.